Kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari Kabupaten ND. Ini terkait dengan ada 15 warga Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dan sudah ada satu pelaku ya yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana update informasi terkininya pendengar? Dan seperti apa ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan sama-sama untuk mencegah kembali terjadinya TPPO atau tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten ND dan sekitarnya pendengar. Kami pagi ini sudah terhubung bersama dengan Kapolres ND AKBP Andre Librian SIK. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komandan selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desi. Ya, selamat pagi, salam sehat Komandan. Terima kasih. Ini sudah ada satu pelaku yang sudah ditangkap dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya Komandan ya? Iya betul, betul sekali Mbak. Oke, jadi kami ingin konfirmasi lagi, benarkah ini 15 warga begitu ya yang menjadi korban tindakan pidana perdagangan orang atau ada penambahan korban sampai dengan pagi ini Pak Andre? Ya baik ya, tepatnya kalau untuk kasus yang tadi Mbak Desi sampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka telah mengirimkan tenaga kerja atau warga masyarakat Kabupaten ND yang dikirim untuk bekerja di luar kota ND ini sebanyak 15 orang. Okay. Nah, hal ini kita peroleh emang informasi dari masyarakat bahwasannya ada 4 anak perempuan yang sudah dewasa sebenarnya. 4 perempuan yang sedang akan dibawa ke Jakarta untuk dipekerjakan di wilayah Pekanbaru. Oke. Jadi nah itu informasi awal, kemudian kita dapati, kita cek di kapal. Waktu itu sudah sempat mau berangkat, kemudian kita tangkap di kapal. Si anak-anak perempuan, ada 4 perempuan ini yang mau berangkat ke Jakarta. Yeah. Hasil pengecekan, kemudian kita tangkap pelaku yang ingin mengirimkan 4 perempuan ini ke Jakarta. Gitu, Pak. Ya, informasi awalnya ini pihak kepolisian dapatkan dari mana Pak Kapolres? Apakah ada pengaduan masyarakat atau bagaimana Pak Kapolres? Ya memang kita dapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada 4 perempuan yang sedang menuju ke Jakarta, saat ini sudah berada di kapal gitu. Kemudian kita langsung merespon informasi itu, kita cari 4 perempuan itu, kemudian kita dapati 4 perempuan itu. Setelah itu kita ajak turun dari kapal dulu, kemudian kita interogasi, dan dia menyebutkan bahwasannya dia rencana akan dikirim oleh salah seorang laki-laki dengan inisial BJ, ya, inisial BJ. Ini akan dikirim ke Jakarta untuk dipekerjakan di Riau gitu, Mbak. Oke, iya. Kabarnya juga mereka ini sebenarnya sudah melakukan kegiatan ini, tindakan ini dari tahun lalu, Oktober 2022 begitu ya, Pak Kapolres? Iya, betul. Oktober 2022 sudah sebanyak 15 orang yang sudah sempat dikirim. Dikirim, kemudian dia mendapatkan uang per kepala itu, per orang itu 5 juta rupiah. Gitu. Iya, 15 orang yang disebutkan oleh tersangka begitu. Ini berasal dari daerah di wilayah mana saja Pak Kapolres? Ya, wilayah ND sama ada yang dari Nagikeo. Dari Nagikeo, ND itu di Kecamatan ND ada, di Maukaro, Wewaria, warga situ. Ya, ini mereka modusnya saat merekrut ini seperti apa? Apakah mereka merekrut anggota keluarga mereka atau bahkan sudah meluas begitu untuk perekrutan ini Pak Kapolres? Ya memang modus-modusnya itu ingin dipekerjakan di
dalam negeri. Ada juga yang modusnya dipekerjakan ke luar negeri dengan dijanjikan untuk penghasilan yang besar, pendapatan yang besar. Nah, kemudian dipekerjakan rencananya sebagai asisten rumah tangga, asisten rumah tangga. Dan beberapa juga ada yang dijanjikan dipekerjakan di kebun-kebun. Kalau yang ke Malaysia tuh di kebun sawit, di kebun karet. Nah, itu ada juga yang dijanjikan seperti itu. Dengan iming-iming gaji atau pendapatan yang lebih besar gitu, Mbak. Iya. Jadi dari hasil ini mereka tersangka ini sudah memenuhi alat bukti begitu yang cukup ya untuk dibuktikan bahwa ini melakukan perbuatan pidana perdagangan orang begitu Pak Kapolres. Iya, betul. Jadi berdasarkan tindakan yang dilakukan, perbuatan tersangka itu memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Itu untuk yang dipekerjakan di dalam negeri. Untuk yang dipekerjakan di luar negeri kita kenakan pasal 4 dengan undang-undang yang sama dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun penjara dengan denda maksimal 600 juta rupiah. Oke, ya baik. Pak Kapolres, ini cukup memprihatinkan ya, walaupun sudah gencar begitu kita lakukan upaya pencegahan, tetapi korban masih terus ada begitu. Khusus di wilayah Kabupaten ND kami dengar Polres ND juga kemudian menggandeng tokoh-tokoh agama begitu ya, untuk bisa memberikan upaya untuk langkah preventif ini. Sejauh mana upaya-upaya ini dilakukan oleh Polres ND, Pak Kapolres? Ya. Memang benar yang disampaikan tadi, ini sudah sangat memprihatinkan. Jadi ini menjadi perhatian Bapak Presiden, kemudian diperintahkan kepada Bapak Kapolri, dan Kapolda menganggap di wilayah Nusa Tenggara Timur kita ini sudah bisa dikatakan darurat tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwasannya kurun waktu dari 2018 sampai 2023 ini, bahwasannya di wilayah Kabupaten ND ada warga Kabupaten ND sebanyak 64 orang yang sudah menjadi korban meninggal dunia akibat bekerja di luar negeri. Itu berdasarkan data tersebut, ini menjadi perhatian. Kita sedang melakukan penyelidikan yang mendalam untuk bisa mengungkap jaringan dari tindak pidana perdagangan orang ini. Jadi berawal dari informasi banyaknya korban meninggal dunia, khususnya kita fokus ke Kabupaten ND, kurun waktu 5 tahun yang cukup banyak, karena kita akan melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut. Terkait dengan upaya-upaya pencegahan, kami juga meminta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga stakeholder terkait, lurah, camat, Babin Kamtipmas, dan melibatkan semua masyarakat untuk kita sama-sama mencegah untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dengan modus menjanjikan sesuatu, mengiming-iming, bahkan dengan tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mungkin dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini, Pak. Oke, Pak Kapolres, Pak Presiden juga 2 hari lalu sudah menunjuk Kapolri menjadi Ketua Pelaksana Harian Satgas Pemberantasan TPPO. Apa instruksi kemudian yang diberikan oleh Kapolri kepada Kapolres se-Indonesia begitu ya, dalam rangka untuk memberantas TPPO ini, khusus di Kabupaten ND yang baru saja ada kasus terbaru yang kemudian disoroti juga sampai ke DPR RI dan juga pihak-pihak lainnya. Apakah mungkin sudah ada instruksi terkini begitu dari Kapolri untuk Kapolres, khususnya Polres ND begitu Pak Andre? Ya, secara umum Bapak Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya untuk serius memberantas tindak pidana perdagangan orang, dan wajib kita mengungkap jaringan dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, sejak mendapat instruksi tersebut 2 hari lalu kita sudah
penangkap juga 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Terbaru ini Pak ya? Terbaru 2. Namun ini masih kita proses, jadi belum bisa kita sampaikan ini. Masih dalam proses penanganan untuk lebih dalam lagi. Oke, baik. Kami dukung upaya restrukturisasi Satgas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO ini sampai ke daerah, sampai ke akar-akarnya begitu Pak Kapolres. Dan tentu kami mohon update ya agar kita sama-sama bisa mewujudkan upaya memberantas TPPO ini ya, khusus di Kabupaten ND juga Pak Kapolres. Iya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres, selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat pagi. Oke, selamat pagi Mbak dan para pendengar. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kapolres ND AKBP Andre Librian SIK tadi baru saja bersama kami pendengar menyampaikan informasi bahwa benar ada 1 tersangka yang sudah ditangkap begitu ya, dan juga 1 pelaku yang sudah ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang merekrut 15 orang di Kabupaten ND